Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kasih setiamu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami, hari lepas hari, hingga pada siang hari ini kembali kami boleh menerima kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh diberi kesehatan, diberi waktu untuk boleh berkumpul, beribadah di tempat ini. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beracaralah, biar menerjemahkan bahasa-bahasa yang sulit, hingga apa yang kami dengar mudah kami terima dan boleh menjadi pedoman, pegangan, kebenaran dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Mohon maaf kalau suaranya pales. Ya, terima kasih sebelumnya kalau saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Waktunya hanya 30 menit, jadi 1 detik pun sangat berharga ya. Ya, judul atau tema yang diberikan dari Ibu Pastor Lisda kemarin itu tentang akhir zaman. Karena kita pikir bulan Februari ini temanya akhir zaman ya Pastor, tapi ternyata temanya bukan akhir zaman, tapi gak apa-apalah ya. Ya, judulnya atau temanya penolongku yang setia dalam menghadapi akhir zaman. Next slide. Ya,
tadi ada nama saya ya. Saya Andri Gunawan, istri saya 1, anak saya 3. Saya kebetulan tergabung di KPE, ketua saya Komandan Winto yang pakai baju loreng-loreng, bukan, baju biru langit ya, kalau mata saya nggak salah lihat. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Mantap kalau bapak-bapak. Ya, apakah kita sudah berada di akhir zaman ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah belum ya? Hah? Belum? Udah, belum. Ada yang bilang udah, ada yang belum. Ya nggak masalah lah ya, mau udah atau belum. Yang penting kita punya penolong. Amin. Kalau kita mau masuk akhir zaman, nggak ada penolong, baru jadi masalah. Ya. Selama ada penolong, mau masuk akhir zaman, mau di tengah akhir zaman, di selesai akhir zaman, nggak ada masalah. Amin, Bapak. Amin, ibu-ibu. Boleh pakai bapak nggak ya? Boleh kali ya, soalnya ada bapak juga ya. Kalau nggak nanti bapaknya tersinggung, kok nggak disebut katanya. Ya, jadi kita mungkin memang sudah mau menghadapi akhir zaman, ibu-ibu. Next slide. Nah, yang disebut sebagai penolong yang setia itu siapa ya? Ini saya sebenarnya mau kasih gambar malaikat, cuman saya takut malaikatnya nggak cocok. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat. Jadi saya kasih yang kartun aja ya. Ini siapa Bapak Ibu? Nah, berarti waktu kecil suka nonton film kartun. Ya, siapa penolong kita yang setia Bapak Ibu? Tuhan Yesus, oke, siapa lagi? Roh Kudus, jadi Tuhan Yesus apa Roh Kudus? Hah? Dua-duanya, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya, next slide. Ya, Tuhan adalah pertolonganku. Tadi kita sudah nyanyi lagunya ya, ini Mazmur Daud, Mazmur 63 ayat 3 sampai 8. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan engkau. Gitu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Tanganku kunaikkan demi namamu. Tadi ya, kita sudah nyanyi, mau nyanyi lagi gak? Enggak ya, soalnya waktunya 30 menit. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Ya, jadi Tuhan adalah pertolongan kita. Amin. Ya, tadi ada yang bilang Roh Kudus. Coba next slide. Benar nggak Roh Kudus juga penolong? Ternyata memang Roh Kudus juga adalah penolong. Ya, Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain. Disebut seorang karena dia merupakan sebuah pribadi. Nanti kalau dijelasin perlu 2 sesi. Singkat saja, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang ada kata yang lain. Berarti penolongnya ada 1 apa ada banyak? Ada 2 apa 3? Yang 2 mana? Yang pilih 2. Yang beli 3 mana? Ntar jadi iklan ini. Ntar Dan Gusti marah-marah. Ya Dan Gusti. Ini pendukung dari ini soalnya nih. Nggak boleh salah angkat tangan. Kalau salah angkat tangan langsung ditegur saya sama Dan Gusti. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang kepada para murid, dia akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Selama
Sebentar apa selama-lamanya? Selama-lamanya. Oke, berarti sudah ada 2 penolong. Ada nggak satu lagi penolongnya? Hah? Selesai? Nggak ada lagi? Siapa penolongnya satu lagi? Ada. Siapa? Istri. Tuh luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak-bapak sadar. Kalau penolongnya adalah sayangnya istrinya nggak sadar. Makanya suka nggak nyambung. Suami minta tolong, istri bilang emang saya pembantu. Nggak nyambung. Padahal fungsi istri, peran istri sejak dari kitab Kejadian sudah ditentukan sebagai penolong. Penolong apa perongrong? Oh penolong. Kalau lagi bahas di EF bilangnya perongrong. Pak Andre istri saya mah, wah. Tapi kalau lagi ibadah bareng bilangnya penolong. Kalah jumlah. Ini cuma 6 ya, lawannya 100. Jadi nurut aja sama yang 100. Iya, jadi dari awal ternyata perempuan, wanita itu sudah ditunjuk sebagai perongrong. Perongrong lagi. Penolong. Iya kan? Coba next slide. Wah ini gak selesai 30 menit nih. Nah, siapakah malaikat yang tak bersayap itu? Siapakah malaikat yang tak bersayap? Nah, siapa? Istri. Kalau istrinya punya sayap, berarti perongrong. Ya, next slide. Nah, lihat. Pakai jas dipakein. Tadi sih saya pakai sendiri. Iya. Lihat istrinya masih pakai baju apa ini? Masih pakai baju dapur, tapi sudah tolong suaminya. Ya kan? Dan Charles ditolong nggak sama istri kalau pakai jas? Ya, dihajar. Ditolong karena badannya kegendutan, nggak muat masuk. Ya, jadi istri itu penolong. Amin? Setuju kalau istri penolong? Benar. Diminta tolong nggak pernah mau istri. Setuju ya? Ini istrinya pakai baju army semua lagi. Ngeri bener hari ini. Aduh. Ya memang kita kadang-kadang perlu ditolong sama TNI ya. Sama tentara-tentara. Cocok lah temanya. Oke, next slide. Nah, jadi istri sebagai penolong yang sepadan dan setia sudah ada dari kitab Kejadian, bukan dari sekedar kitab Yohanes, bukan dari sekedar kitab Mazmur. Kitab yang paling pertama dan pasal yang kedua. Enggak pakai pasal-pasal yang jauh. Pasal kedua aja sudah dibilang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, dianya itu Adam. Ya. Yang dijadikan siapa Dan? Hawa. Ya. Pinter. Nanti dapat sepeda ya. Ya ini bahasa versi King James-nya ya. Supaya ketahuan ada ini laki-laki atau perempuan gitu ya. And the Lord God said, it's not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. For him apa for her? For him artinya buat laki-laki. Tapi yang diciptakan her apa him? Hah? Yang buat jadi penolongnya her atau he atau she? She. Kalau he berarti kita nanti harus saling tolong-tolongan Dan. Nggak usah minta tolong istri lagi. Ya, laki sama laki aja tolong-tolong ya, udah. Oke, next. Nah, berhubungan dengan akhir zaman, maka kita para pria, ini sebenarnya khotbah sedikit curhat sih, boleh nggak ya, Bu Lisda? Ngumpung nih ya nggak Dan? Ya, karena ketua KPE. Karena ketua KPE saya juga suka komplain, ini katanya banyak istri-istri yang, aduh, udah nyerah sama suaminya gitu. Saya bilang kenapa nyerah, ya kan? Emang udah perpanjangan waktu belum? Ya kan?
Kalau hasilnya seri masih bisa perpanjangan waktu, ntar bisa adu penalti. Jadi jangan nyerah dulu. Jadi di akhir zaman ini begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, dan begitu banyak godaan, amin. Terutama untuk pria atau wanita. Sama aja sih. Pria, jangan dong. Jangan bikin malu dong. Ya, jadi baik pria maupun wanita pasti mengalami ujian dan cobaan. Akhir zaman. Next slide. Nah, kenapa istri disebut penolong yang setia? Bener gak sih? Ya kan? Kalau memang di firman dikatakan istri itu sebagai penolong harus tunduk, tapi sekarang kok banyak istri yang nanduk. Ya kan? Nggak ada sih di sini, aman. Tadi saya udah cek satu-satu, nggak ada. Nggak ada. Kalau dibilang sebagai penolong, kok kebanyakan malah sekarang jadi perongrong. Salah nggak sih firman? Yang salah orangnya apa firmannya? Yang salah siapa? Benar, bukan firmannya. Ya firmannya nggak pernah salah ya. Puji Tuhan. Berarti selesai khotbahnya, sudah tahu. Yang salah, yang salah orangnya. Next slide. Ya, ini salah satu contohnya ya. Kira-kira apa yang terjadi nih, ibu-ibu? Sampai ibunya angkat tangan, terus sampai suaminya begini. Apa yang terjadi? Nggak ada uang belanja. Bisa jadi sih, ya kan. Jangan curhat dong. Ya. Pengalaman pribadi. Ya Bapak Ibu, iya benar Bapak Ibu. Sebentar, saya buka materinya ya. Coba, ada diskusinya nanti ya? Berapa jam? Oh 30 menit. Bapak-bapak boleh ikut diskusi nggak nanti? Boleh. Iya. Ya, ini mungkin istrinya apa ya, mungkin komplain lah gitu ya. Gimana nih Pak gitu ya, gimana nih Pi, kalau istri saya bilang Hani gitu, gimana nih Hani gitu kan. Tadi uang belanja segala macem ya, aduh pusing nih gitu kan. Ibu-ibu kalau misalnya ya, hari ini kemarin kita baru KPE tuh rame di mana, di PIK ya. Bagi-bagi angpau, Bu Lisda. Kita makan malam ada berapa ribu orang? 45 ya. Ada 45 orang kita makan di PIK. Restoran Osaka. Ya. Habis itu ada acara bagi angpau. Kita bagi angpau. Sekarang misalnya di sini ya, saya bagi angpau nih. Setiap orang saya kasih 100.000. Seneng gak? Seneng lah pasti. Ada yang iri gak? Gak ada kan? Happy kan? Dikasih 100.000 happy semua. Tiba-tiba satu orang saya kasih 500.000. Happy gak? Happy gak? Bisa berubah loh. Kok saya 100, dia 500. Padahal tadinya 100, semuanya happy. Begitu ada yang 500. Nggak happy, karena itu kemarin kejadian juga. Ada yang 5.000 ya kemarin. Ya, jadi kebahagiaan istri itu, kebahagiaan wanita itu juga kadang-kadang mudah berubah saat membandingkan, saat melihat yang lain. Ya kan? Next slide. Nah, ini udah lebih ngeri lagi levelnya. Kalau tadi cuma baru begini kan, wah gitu. Ini udah diangkat. Tapi memang kadang-kadang saya dengar ya mungkin bukan dari gereja ini. Ada memang, kan sekarang zaman udah modern, istri-istri udah pada kerja. Jadi banyak yang mungkin penghasilan istri bisa lebih banyak daripada penghasilan suami. Ini suka jadi problem loh. Kan saya penolong Pak Andre,
Saya kan tolongin suami. Iya, boleh jadi penolong. Tapi sikapmu itu tidak menolong. Ibu-ibu di luar boleh punya jabatan tinggi, boleh jadi direktur, boleh punya gaji besar. Tapi kalau sampai rumah, itu tetap harus tunduk sama suami. Jangan suami dianggap seperti masih kondisi di luar. Saya tuh Pak punya staff 1.000. Waduh, staff saya suka demo, saya hadepin. Semua mundur yang 1.000. Baru satu suami saya gak takut. Loh, begitu loh. Sehebat apapun, sebesar apapun gaji ibu, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa harus tunduk sama suami. Amin? Setuju gak? Mukanya gak enak. Mukanya gak enak. Kesian loh suami. Teman-teman saya ada sih beberapa, bukan di sini. Waduh, tekanan. Padahal fungsi istri adalah penolong. Tapi berubah. Diangkat dia tuh. Terus gitu. Itu baru masalah penghasilan. Masalah sepele deh. Ibu-ibu kan zaman sekarang udah modern. Bisa setir mobil, bisa naik motor ya kan. Pergi, telepon sama istri, teman-temannya. Oh ya Ci, oke Ci, ya, oke Ci, berangkat Ci. Suaminya ada di sebelah, gak pakai izin, jalan. Ibu-ibu, biar bagaimanapun, suami itu perlu dihargai. Suami itu punya harga diri. Walaupun kalian pakai baju tentara, suaminya nanti pakai kaos, tetap dia adalah yang ditunjuk sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi sering, oh ya, padahal temannya ngomong, you gak bilang dulu Ci sama laki lu. Gak usah. Dia pasti ngizinin gua, tenang aja, pokoknya gampang lah. Kelihatannya sepele, cuman masalah izin doang. Tapi bisa jadi masalah loh. Ya mungkin suaminya sih nyantai-nyantai aja, nggak merasa gimana. Tapi dalam hatinya pasti merasa, kok saya nggak dihargai. Bener nggak gitu ibu-ibu? Apalagi urusan penghasilan. Ya kan? Kadang-kadang sekarang ini banyak bapak-bapak yang menjaga anak loh. Kalau dulu bilang, waduh jaga anak itu susah banget katanya. Begini, ditukar sekarang bapaknya yang jaga. Istrinya yang kerja. Istrinya galak, jaga anak aja gak becus. Next. Nah ini lebih sadis lagi. Jadi kadang-kadang kekerasan itu gak cuman suami pukul istri. Ada juga kita jadi korban bulan-bulanan. Next slide. Bukan saja suami, tapi juga bisa efek ke anak. Karena tekanan pekerjaannya mungkin yang begitu berat, kontrol emosinya nggak bisa bagus, akhirnya anak yang jadi korban. Next slide. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, tanduklah suamimu. Begitu. Tunduk, Bu. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Dalam kurang kenceng, dalam. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Enak dan hari ini khotbahnya. Enggak ya ibu-ibu, kita sama-sama belajar. Kalau ditegur oleh kebenaran firman, bagus. Kalau udah gak bisa ditegur, udah
parah. Ya. Next. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu. Komandan kasih istri. 1, 2, 3. Siap. Seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah kalau apa-apa nggak pakai izin sama suami, itu berarti hormat nggak sama suami? Itu rawan konflik. Masalah sepele bisa jadi api yang besar. Dirunut-runut, ujung-ujungnya mau cerai. Karena apa? Karena kemarin dia pergi nggak izin sama saya. Masalah sepele, tapi bisa jadi besar. Bisa nggak begitu? Bisa banget. Apalagi dilakukan berkali-kali. Lah murid aja di kelas kalau mau izin aja pipis, Bu izin ya mau ke toilet gitu. Ya kan? Next. Waktunya. Nah, bagaimana Ibu supaya kita bisa menjadi penolong yang setia buat suami dalam menghadapi akhir zaman? Bagaimana? Ya kan? Saya ambil yang mudah dipraktekkan saja, yang sederhana-sederhana aja. Karena kalau yang pengajaran yang ribet-ribet nanti juga jadi waktunya bertele-tele. Ini aja sudah tinggal 4 menit. Aduh gimana ya? Oke, how? Next. Ya. Amsal 31 ayat 26 sampai 30. Ini kunci ya, ini kunci. Tolong dicatat. Amsal 31 ayat 26 sampai 30. Tolong dicatat, kalau nggak bisa dicatat nanti di fotokopi ya. Fotokopinya di mana? Zaman dulu fotokopi. Oh di foto sekarang ya. Ayat 26. Saya bacakan biar cepat ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Perhatikan, membuka mulut. Mulut digunakan dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Mengawasi pakai apa Bapak Ibu? Kalau mengawasi pakai apa? Pakai mata. Kalau mengajar pakai apa? Mulut. Jadi yang pertama pakai mulut, yang kedua pakai mata ya, pakai mata. Ia mengawasi segala perbuatan rumahnya. Ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang apa? Yang apa? Takut akan Tuhan dipuji-puji. Ada takut akan Tuhan. Next slide, biar cepat. Pertama mulut. Beberapa kali ada saya dengar ya. Masalah mulut sebenarnya bisa jadi penolong untuk suami. Tapi ternyata mulut bukan jadi penolong, menjadi penghancur hidup suami. Suami lagi pusing, lagi susah. Usaha lagi susah. Istri ngomong gimana? Udahlah gak ada harapan. Kamu mah emang gak bisa. Kamu gak becus. Kamu pasti kena bohong lagi. Kamu pasti kena tipu lagi. Drop gak suami? Sedih loh suami. Padahal suami berharap penolongnya adalah istrinya. Memang dia bisa minta tolong sama Tuhan. Dia bisa minta tolong sama Roh Kudus. Tapi yang nyata berkata dan didengar di telinganya adalah suara istrinya atau istri orang lain. Iya, kalau hampir dengar suara istri orang lain, mungkin suara istri orang lain makasih semangat. Kamu bisa. Istrinya sendiri, udahlah gak bisa. Lama-lama pria juga cari istri yang bisa kasih semangat, cari penolong. Gak sesuai nih, gak alkitabiah, ini bukan penolong. Ada yang nolong.
Hati-hati ya ibu-ibu. Jadi mulut dipakai untuk berdoa. Karena perkataan itu adalah doa. Untuk mendoakan suami. Jangan mulut dipakai untuk berdebat sama suami. Yesus sempat berdebat dengan perempuan Siro-Fenisia. Yang waktu itu dia minta tolong anaknya disembuhkan. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Besar imanmu. Karena ibu itu ngomong apa? Tahu nggak? Aduh, saya nggak buka ayatnya. Karena ibu itu ngomong begini. Benar Tuhan. Di kalimat awalnya perempuan ini ngomong, benar Tuhan. Memang roti itu untuk anak terlebih dahulu. Tapi anjing pun makan dari remah yang jatuh dari atas meja. Tapi dia nggak berdebat, dia kata apa? Benar Tuhan. Berapa banyak ibu-ibu kalau suaminya ngomong gini, enggak bisa begitu. Akhirnya terjadi perdebatan. Sepele, cuman tinggal ngomong, benar sih Dedi, benar sih Pi. Ada kata benarnya dulu aja, ini enggak ada kata benarnya, semuanya salah. Padahal pria harus dihargai. Harga diri pria itu tinggi sekali, apalagi ibu-ibu jatuhin harga dirinya di depan teman-temannya. Wah, fatal. Mungkin dia diem, dia nggak bisa ngelawan. Tapi kasihan loh. Karena fungsi dari ibu-ibu, fungsi daripada istri sebenarnya adalah penolong. Kok malah nggak nolong? Malah bilang, aduh suami saya kalau cerita sama teman-teman, aduh suami saya mah payah dah, aduh ribet dah. Menjatuhkan terus harga diri suaminya. Kalau ibu mau jadi ratu, jadikan suamimu sebagai raja. Karena kita diajarkan juga, kalau kita mau jadi raja, jadikan istri sebagai ratu. Sama mungkin prinsipnya. Ya jadi perkataan. Perkataan adalah doa. Kemudian next, lewat mulut tadi. Kedua lewat mata. Nah ini juga menarik. Ternyata mata pria sama mata perempuan itu berbeda. Mata pria itu lihatnya lurus. Kalau perempuan itu bisa lebih lebar. Jadi kalau ada pria ganteng artis Korea, walaupun di samping, kalau perempuan bisa lihat gitu mungkin ya. Kalau laki-laki tuh lihatnya harus lurus. Jadi kalau dia ada, itu ada wanita cantik loh. Dia harus nengok. Dia nggak bisa tetap begini. Dia harus nengok. Palanya sampai nengok gitu. Bener gak Dan Chandra? Karena pria itu sifatnya mandangnya lurus. Makanya kalau ibu-ibu lagi masak, ada kecoa lewat, dia bisa tahu, ada kecoa tuh gitu. Kalau pria tuh enggak. Nyetir aja tuh sifatnya dia lurus, tapi lurusnya jauh ke depan. Kalau perempuan itu lihatnya melebar, tapi nggak bisa lihat lurus jauh. Jadi kalau nyetir, udah mau sampai nih. Istri bilang mana gedungnya? Itu di depan. Nggak ada katanya. Itu di depan. Nggak ada, karena fokusnya berbeda. Tapi fokus dari perempuan, dari wanita ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menolong pria. Tapi digunakan salah, bukan untuk menolong pria. Akhirnya malah jadi kusut, jadi ribut. Mi, mana ya dompet? Dompet, itu di sebelah kamu. Oh iya gak kelihatan, kan ini kan gak bisa lihat sebelah. Nyari gak pakai mata, tambahin kata. Padahal cuman minta tolong cariin dompet. Diomongin, nyari gak pakai mata. Marah gak suaminya? Ribut. Masalah sepele. Ya banyak contohnya, nanti kita lanjutkan lagi dah. Next, ini waktunya. Telinga. Telinga itu harusnya ibu-ibu juga pakai untuk mendengar kebenaran firman. Untuk mendengar ya mungkin suami, anak. Tapi banyak didengar malah untuk gosip. Untuk mendengar berita-berita yang gak benar. Akhirnya fungsi penolongnya gak jalan. Next. Nah, sama tadi ya. Harus menggunakan hati, harus bisa merendahkan hati.
Kalau nggak bisa merendahkan hati, egonya tinggi, merasa lebih hebat dari suami, dan lain sebagainya, nggak akan pernah bisa jadi penolong. Amin. Makin bengong, makin ngantuk. Iya, jadi harus punya kerendahan hati untuk bisa menghormati dan menghargai suami. Tanpa itu nggak akan ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan suami tidak akan pernah merasakan bahwa istrinya sebagai penolong. Next. Oh, sudah habis. Coba saya mau ulas sedikit yang masalah masalah harga diri ya Bapak Ibu. Ya memang ini paling krusial sekali. Beberapa waktu yang lalu juga sempat Pak Gembala juga hubungi kita dari tim KPE. Jadi saya minta waktu sedikit ya Bu Lisda ya. Saya berharap supaya kalau ibu-ibu di sini punya suami ya, kalau dia ada sedikit enggak gimana gitu ya, didorong aja Bu untuk ikut terlibat di dalam komunitas pria. Supaya kita juga bisa sama-sama mentor dan sama-sama belajar. 1, 2, 3? Karena kita semua juga dulunya manusia, sontoloyo ya. Dulu buas-buas juga ini, tapi kalau masuk ke dalam komunitas, paling enggak sudah diredam. Kita aktif loh, seminggu kita 2 kali loh EF-nya. Di sini ada EF nggak untuk WBI? Oh kelompok ya, nanti ya diskusi ya. Ya. Kita seminggu 2 kali, Selasa Kamis, bapak-bapak loh. Kalau Selasa itu kita bisa sampai 30 lebih ya Dan ya. Jadi jangan sampai kita juga merasa dari KPE, sebenarnya saya yakin memang banyak permasalahan pria di luar sana ya, permasalahan suami-suami. Tapi kita nggak bisa jangkau ibu-ibu. Karena yang bersangkutan itu juga nggak mau menyerahkan dirinya untuk tergabung di dalam komunitas. Jadi kalau ibu-ibu ada temennya misalnya, sharing nih, ya sharing, aduh suami saya nih, oh itu masukin ke KPE hari Selasa. Biar kita bisa mentoring, apalagi kalau dia belum ikut camp ya, biar bisa ada pemulihan. Yang saya khotbahkan ini bukan berarti untuk menyalahkan pihak ibu-ibu. Memang banyak pria yang masih sonto loyo. Dan kalau persentasenya mungkin lebih banyak memang prianya yang lebih kacau mungkin ya. Tapi nggak di sinilah. Jadi kita harus sama-sama sinergi ibu-ibu. Kalau ada suami yang masih ini, jangan mau kemana? Mau pergi EF? Gak usah, ngapain pergi EF? Udah di rumah aja. Jangan, ibu-ibu, dorong suamimu untuk ikut di dalam komunitas-komunitas. Jangan malah dilarang, itu kan hal yang positif, hal yang bagus. Ya kan? Kalau dia gak ikut malah harus dimarahin. Loh, Dedi kok belum pulang sih? Ini udah jam berapa? Kok gak ikut itu Zoom, gak ikut onsite KPE gitu loh. Jadi harus ditegur. Supaya ibu juga gak capek hati. Biar kita coba bantu handle suami daripada ibu. Bisa gak ya Dan? Mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Ya mungkin itu aja. Supaya ada sinergi. Mungkin next kita akan undang juga dari WBI untuk berbicara di ibadah KPE ya Dan ya. Supaya bisa saling melengkapi. Setuju? Nanti ibu-ibu datang semua ya. Biar marah-marahin suaminya nanti. Ya betul Pak, betul Bu gitu ya. Oke, mungkin kita angkat pujian ya. Lagu penutup.
sesakan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama. Penolongku hanyalah diri. Ibu-ibu yang hadir di sini sebagai wakil dari suami, saya mau katakan bahwa nggak ada suami yang mau mengecewakan istrinya sebenarnya. Nggak ada suami yang nggak mau memenuhi kebutuhan istrinya. Kita tunduk kepala berdoa. Tapi memang kadang-kadang ibu, perjuangan kita itu keras di luar. Kalau kita pulang kadang-kadang nggak bisa membawa sesuatu yang menjadi harapan ibu-ibu. Kami cuma berharap jangan dimarahin. Bahkan jangan didorong untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran. Kami berharap supaya ibu-ibu justru bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan lewat suami. Bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur dan berkata kepada suami, ini sudah cukup Pak. Gak usah melakukan hal-hal di luar daripada apa yang Tuhan tidak kehendaki. Biar lewat ini juga keluarga kita bisa dibangun lewat berkat sedikit ataupun banyak. Karena gak ada suami yang juga gak mau bisa dapat hasil yang besar. Tapi berkat itu memang dari Tuhan. Walaupun satu kantor, posisi mungkin bisa sama, tapi berkat bisa beda ibu. Jangan paksakan suami. Jangan tegur dia. Tapi tolong dia, topang dia, doakan dia. Agar bisa menjadi suami yang maksimal dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya apa yang disampaikan akan terus ada di dalam hati mereka, dan biarlah kiranya
Mereka boleh menjadi istri-istri penolong yang luar biasa bagi para suami-suami mereka. Dan biarlah kehidupan keluarga mereka boleh menjadi keluarga yang harmonis. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yang bersyukur, mengucap syukur, berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.